Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati peserta virtual workshop yang hadir saat ini. Selamat datang di workshop yang kita adakan secara virtual dengan tema multi-factor authentication dan adaptive authentication. What, why, and how. Event ini merupakan acara workshop kelima yang diadakan oleh kami dan terselenggara atas kerjasama PT Suma Media Informatika dengan WSO2. Perlu kami sampaikan bahwa kami secara rutin setiap bulan mengadakan workshop dengan tujuan memperkenalkan WSO2, produk stack WSO2 dan berbagai fiturnya untuk membantu perusahaan dan industri di Indonesia dalam memanfaatkan solusi open source, mengakselerasi transformasi digital dengan biaya dan harga terjangkau. Oke. Berikut sedikit highlight perihal WSO2. WSO2 ini adalah perusahaan open source yang berbasis di Colombo, Sri Lanka. Diperkuat oleh 600 lebih karyawan. Sebagai perusahaan teknologi tentunya sebagian besar komposisi yaitu sekitar 50% karyawannya merupakan engineer. Dan sisanya terdistribusi ke berbagai fungsi support seperti finance, human capital, marketing, sales, dan fungsi support yang lain. Produk WSO2 100% open source, artinya Bapak Ibu sekalian dapat mengunduh, melakukan instalasi dan manfaatkan untuk keperluan development dan testing secara gratis. Tidak dipungut biaya apapun dengan cara mendownload pada GitHub WSO2. Dengan demikian Bapak dan Ibu dapat mempercepat time to market produk yang saat ini sedang dikembangkan. Dan WSO2 hadir ke berbagai bagian kontinen untuk kepentingan lebih dekat dengan user dan customer. Jadi WSO2 bukan hanya perusahaan yang berkantor pusat di Sri Lanka, Colombo, bukan juga perusahaan di USA. Namun sebagai perusahaan global, WSO2 memiliki representasi di berbagai kota seperti New York, London, Sao Paulo di Brazil, Sydney, Berlin, dan Meksiko. Kami juga menangani lebih dari 500 customer di berbagai industri, mulai dari retail, e-commerce, sektor pendidikan, finance, dan perbankan, serta banyak industri lainnya. Kemudian WSO2 sudah lebih dari 15 tahun berdiri, yaitu sejak 2005 dengan pendanaan di backup oleh Cisco dan Toba Capital, dan WSO2 setiap tahun selalu mencatat pertumbuhan yang signifikan dengan growth year on year 20%. Bahkan di masa pandemi seperti saat ini, kami masih mencapai pertumbuhan double digit. WSO2 memiliki produk open source ada 3, yaitu WSO2 EP Manager, Enterprise Integrator, dan WSO2 Identity Server. WSO2 EP Manager adalah full API Lifecycle Management dengan kemampuan open, extensible, dan fully customizable. Kemudian di domain ISV, kami punya WSO2 Enterprise Integrator sebagai platform integrasi yang sifatnya hybrid. Sampai saat ini kita sudah handle rata-rata 6 triliun transaksi per tahun. Dan WSO2 IS, WSO2 Identity Server yang salah satu fiturnya akan dibahas dalam workshop kali ini, merupakan solusi open source yang memberikan kemudahan untuk mengelola user account dengan kemampuan Identity Federation yang dapat diintegrasikan dengan banyak identity provider dan service provider. Di samping 3 produk tersebut di atas, terdapat juga solusi open core yang spesifik untuk industri perbankan dan healthcare, yaitu WSO2 Open Banking dan WSO2 Healthcare Integration. 2 produk ini dibangun di atas solusi open source. Oke, berlanjut ke
topik workshop kali ini multi-factor authentication dan adaptive authentication. Kata kuncinya adalah autentikasi. Apakah autentikasi itu? Pasti ada banyak referensi yang bisa dirujuk, namun kita bisa pahami bahwa autentikasi adalah proses yang dilakukan untuk mengenali seseorang atau suatu identity sebelum kita berikan akses terhadap data atau resource yang sensitif. Hal ini menjadi sangat penting karena terkait dengan isu keamanan data dan privacy yang saat ini menjadi concern kita sebagai pelaku industri. Dan metode autentikasi ini berevolusi mulai dari yang paling sederhana, simple, sampai yang paling advance. Kita dulu mengenal dan sampai saat ini memanfaatkan password-based autentikasi. Kemudian ada juga question dan challenge response based. Ada hardware token dan software token based. Biometric based autentikasi apabila dulu hanya dipakai di skala industri tertentu, namun saat ini kita sudah sangat akrab dengan fitur ini. Gadget yang kita pakai sehari-hari sudah dilengkapi dengan Touch ID dan face recognition. Dan dua yang terakhir, multi-factor authentication dan adaptive authentication. Ini akan dibahas di workshop. Secara teknis detailnya nanti akan dipaparkan oleh Pak Ahmad Syarudi di sesi kedua. Multi-factor autentikasi. Sebenarnya apa MFA ini? MFA adalah penggunaan dua atau lebih beberapa metode autentikasi yang dari slide sebelumnya sebenarnya dapat dikelompokkan dalam 3 kategori berikut, yaitu something you know. Ini adalah knowledge factor, sesuatu yang hanya diketahui oleh pengguna, misalkan password. Kemudian faktor kedua, possession factor, something you have. Kartu ATM misalkan, atau bisa jadi token, ini termasuk dalam possession factor. Dan terakhir adalah inherent factor, something you are. Contohnya adalah fingerprint. Kita bisa mengaplikasikan, menerapkan dua atau lebih metode autentikasi ini ke dalam sistem yang akan kita bangun. Nah, semakin banyak autentikasi faktor yang akan kita libatkan dalam solusi, tentu akan semakin secure. Namun tentu kita akan berhadapan dengan isu berikutnya. Nah, di sini harus ada kompromi antara user experience dan security. Harus ada yang kita pertimbangkan di antara convenience dan security. Semakin banyak faktor yang terlibat dalam autentikasi, bisa jadi semakin secure solusi yang kita bangun. Namun user akan mendapatkan experience yang kurang baik. Tapi apabila kita ingin memberikan kenyamanan yang lebih kepada user, faktor security mungkin akan kita korbankan. Nah, disinilah maka adaptive authentication hadir sebagai solusi. Adaptive authentication seperti apa dan bagaimana kita mempergunakan solusi open source WSO2AS untuk adaptive authentication. Ini lebih detailnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Nah, ini kenapa kita merasa perlu saat ini menyampaikan materi multi-factor authentication dan adaptive authentication. Karena seperti yang kita baca dari beberapa media beberapa waktu lalu, bahkan di institusi yang sudah sangat sophisticated aspek keamanannya, ternyata kita temukan masih ada celah kebocoran. Dan terjadinya bukan hanya di Indonesia, namun juga di luar negeri, serta melibatkan brand yang kita kenal secara luas. Kurang lebih sekian dari kami. Selamat menikmati workshop kali ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat dan pengetahuan baru. Harapan kami bisa diterapkan di lingkungan kerja masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Bunga.
Terima kasih kepada Bapak Andri Kurniawan atas pembahasan yang sangat informatif dan mengantarkan audiens untuk mengetahui wawasan selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Syahrudin yang merupakan sistem analis di Swamedia dan memiliki sertifikat WSO2 IS Developer. Bapak Ahmad Syahrudin meraih gelar sarjana informatika dari Telkom University dan melanjutkan karirnya sebagai sistem analis di PT Swamedia Informatika sejak 2013. Beliau juga telah memiliki sertifikat WSO2 IS Developer dan fokus pada produk IM. Untuk itu, saya persilahkan Bapak Ahmad Syahrudin untuk memberikan pemaparan. Baik, terima kasih Ibu Bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung. Halo, Assalamualaikum. Baik, mohon maaf tadi ke-mute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi, teman-teman, untuk waktu di sore hari ini saya coba untuk menyampaikan materi terkait tentang autentikasi di WSO2. Sebelumnya kita mengenal ada istilahnya SFA atau Single Factor Authenticator ya, yang mana pada bagian ini dikenal hanya cuma satu yang digunakan faktor untuk melakukan autentikasi, entah hanya basic autentikasi atau sidik jari atau pola misalnya atau juga PIN. Intinya cuma satu yang digunakan, tidak kombinasi. Nah, selanjutnya dari kelemahan yang ada yang ditemukan dari SFA, maka muncullah MFA. Sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya, MFA adalah merupakan perbaikan dari sistem dari metode SFA, yang mana di MFA ini memiliki sejumlah layer, minimal 2 layer untuk melakukan autentikasi. Nah, berikutnya dari autentikasi atau MFA ini layernya sebagaimana telah disebutkan tadi itu ada minimal ada 2. Sebagai contoh misalnya yang pertama adalah basic autentikasi, yaitu berupa username password. Setelah berhasil maka dia akan dihadapkan dengan layer kedua, yaitu berupa PIN autentikasi. Dan setelah itu misalnya ada sejumlah apa lagi tergantung kebutuhan sampai akhirnya dia dinyatakan terautentikasi. Dan tentunya tujuan ini layering ini adalah tujuannya untuk menghindari kemudahan bagi attacker melakukan serangan password ataupun username atau mungkin informasi sensitif lainnya. Di WSO2 sendiri memiliki sejumlah konektor yang bisa digunakan untuk mendukung MFA. Di antaranya adalah SMS OTP, yaitu OTP ya, one time password yang dikirimkan ke SMS, kemudian email OTP yang dikirimkan ke email, kemudian FIDO yaitu berupa dongle ya atau misalnya hardware tertentu yang ditancapkan di device untuk bisa login ke aplikasi. Bisa kemudian yang keempat adalah ada TOTP atau time OTP, yaitu berupa PIN yang memiliki batas waktu tertentu sampai misalnya 60 detik, ya, lewat dari itu dia akan expire. Kemudian ada juga MEPIN, yaitu aplikasi authenticator, dan yang terakhir adalah Federated Identity Provider atau ADP, seperti misalnya Facebook, kemudian Yahoo, Gmail, dan yang sejenisnya. Untuk lebih jelas terkait tentang konektor authenticator bisa dilihat di store-nya WSO2.
Nah, untuk kali ini nanti kita akan demo seperti ini ya modelnya, yaitu yang pertama autentikasi menggunakan basic ya, autentikasi setelah berhasil. Yang kedua akan diautentikasi menggunakan metode OTP atau Gmail atau Yahoo. Nah, sementara kita skip dulu, kita lanjutkan ke pembahasan terkait tentang adaptive autentikasi. Nah, kenapa muncul adaptive autentikasi? Ya, di antaranya penyebabnya adalah karena untuk yang MFA itu kan minimal tadi layarnya ada 2, bahkan bisa lebih. Nah, sehingga terkadang ini menyulitkan kenyamanan bagi user untuk terus melakukan sesuatu yang berulang-ulang, padahal user yang bersangkutan adalah yang valid. Nah, untuk itu diperlukan suatu metode baru yang dikenal dengan adaptive autentikasi, yang mana di metode ini mampu membaca kondisi user, ya, mampu mendeteksi kebiasaan user, sehingga lebih memudahkan dari sisi kenyamanan, tapi juga tidak mengurangi tingkat security-nya. Lalu bagaimana sistem itu mengetahui kondisi user? Tentunya ada sejumlah kriteria yang akan digunakan oleh sistem. Yang pertama adalah user attribute, seperti misalnya IP address usernya, lokasi usernya, kemudian misalnya jabatan si usernya sebagai apa. Yang kedua adalah user behavior. Nah, seperti misalnya kebiasaan dia menggunakan aplikasi lewat rumah misalnya, atau lewat kantor. Ketika dia mengakses aplikasi di luar tempat yang sudah didefinisikan, maka akan muncul autentikasi metode lainnya. Kemudian yang ketiga, kriteria menggunakan level risiko, ya, level risiko. Dalam arti misalnya ketika ada seorang yang kebiasaannya melakukan transaksi di bawah 10 juta dan ternyata pada hari tertentu dia melakukan di atas 10 juta, maka sistem akan melakukan tambahan, autentikasi. Dan yang lain adalah machine learning. Dengan bantu machine learning akan didapatkan pola, ya, pola user ketika menggunakan aplikasi. Untuk demo autentikasi adaptif ini, kita akan menggunakan model login attempts. Artinya kita coba ada seorang user yang mencoba login ke aplikasi Ticket Manager dan dia mengalami kegagalan sebanyak 3 kali. Nah, di percobaan yang keempat yang berhasil, maka sistem akan melakukan atau mengajukan validasi atau autentikasi di tahap yang keempat. Karena sistem memandang bahwa ada percobaan untuk masuk ke sistem menggunakan akun seorang tertentu. Kemudian nanti di demo yang berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan rule based access control (RBAC). Di sini kan ada tiga karyawan lah, ya, dengan jabatan yang berbeda-beda. Yang pertama ya, HR manager yang mencoba masuk ke aplikasi finance. Di sini akan ditolak karena dia nggak punya role-nya. Kemudian yang kedua adalah employee, maka dia akan berhasil masuk tanpa terhambat dengan layar yang kedua. Namun ketika manajer dia login, di sini akan ada layar yang kedua untuk memperkuat sekuritas. Baik, saya akan coba untuk demo yang pertama lebih dahulu. Oke, mudah-mudahan sudah tampak gestur saya itu. Oke. Yang pertama demonya adalah kita akan melakukan uji coba untuk motif faktor aplikasi. Itu aplikasi dengan menggunakan lebih dari satu autentikator.
kita akan coba yang pertama tadi menggunakan basic ya, yang kedua ada menggunakan SMS OTP atau Gmail atau Yahoo. Aplikasinya ada dispatch, pickup dispatch. Oke, sebelum masuk ke demo, bagaimana sih kita mengkonfigurasikan hal tersebut di WSO2? Di WSO2 ada namanya service provider, ada juga namanya identity provider. Identity provider adalah provider yang memiliki data user ya, data user. Sementara service provider adalah layanan auto aplikasi yang akan menggunakan data user tersebut. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu IDP-nya. Karena kita akan menggunakan Yahoo, Gmail, dan SMS OTP, maka kita siapkan. Di sini saya sudah siapkan ada Yahoo, ada Gmail, dan ada SMS OTP. Sebagai contoh, misalnya kita akan membangun IDP di Gmail. Artinya nanti Gmail yang akan autentikasi user. Nah, inilah inputan yang harus di-input ya ketika membangun IDP. Yang pertama adalah yang utama IDP name, ya selebihnya bebas, tidak terlalu perlu di-input. Kemudian aliasnya adalah ini OAuth2 token karena saya menggunakan OAuth2. Dan selanjutnya adalah menggunakan masuk ke bagian federated authenticator. Di sini sudah ada sejumlah authenticator yang telah disupport oleh WSO2, ada banyak. Kita akan pilih Google. Nah, yang perlu diisi adalah client ID, client secret, dan private URL. Bagaimana mendapatkan ID? Ini harus sebelumnya kita harus mendaftarkan terlebih dahulu aplikasi kita di Google-nya. Nanti setelah kita terdaftar, aplikasi sudah terdaftar, kita akan mendapatkan client ID dan client secret yang akan kita masukkan ke halaman ini. Kemudian callback URL-nya adalah seperti ini, common out. Ini adalah callback umum ya general yang dimiliki oleh WSO2. Jadi semua federated itu akan diarahkan ke sini. Ini adalah milik WSO2-nya. Nah, selebihnya adalah ini bebas ya, mau klaimnya bebas, scope-nya seperti apa. Nah, inputannya seperti itu aja untuk membuat IDP Google. Ya. Itu kemudian kita update kalau misalnya udah, kalau belum register. Untuk Yahoo pun sama ya, untuk Yahoo sama, IDP-nya seperti itu ya. Kalau mau bikin baru di sini ya, di add ini, karena udah jadi, saya tinggal list aja di sini di Yahoo. Nah, ini pun sama, inputnya sama, persis sama, ini pun sama. Yang beda adalah di bagian federated authenticator. Kita pilih Yahoo. Sama seperti halnya Google, maka kita harus mendaftarkan terlebih dahulu aplikasi kita di Google, di Yahoo. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan client ID-nya untuk input di sini, dan client secret-nya pun input di sini. Selebihnya adalah sama seperti ketika kita membangun IDP Google. Dan satu lagi adalah SMS OTP. Untuk SMS OTP, saya menggunakan SMS Gateway QuickSend ya, yang gratis ya, bukan gratis. Artinya ketika kita geser kita dapat kredit ya $6 ya. Ya $6, 6, sekian dolar. Ini free untuk kita coba. Sehingga saya memanfaatkan client send. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah ini API yang disupport. Itu saya pilih SPPG ya, dengan formatnya seperti ini formatnya. Ini akan kita masukkan di WSO2 di bagian ini. Di bagian sini. Oke, di bagian SMS URL-nya. Jadi ini adalah given dari SMS gateway-nya, alamat ini, ya. Masuk metodenya, ya. Masuk username-nya, ini yang akan kita dapat nanti dari SMS gateway-nya.
kemudian C-nya kemudian kita dapat dari sana, dan negatifnya kita input di sini. Sementara untuk message-nya dan nama tujuannya, nah ini variabelnya, nah ini bawaan dari residuanya. Kita tinggal input ini aja, $.number sama $.msg. Seperti itu. Nah, selebihnya ini tergantung dari masing-masing provider SMS gateway-nya. Oke, setelah kita membuat IDP, selanjutnya kita membuat service provider. Saya akan daftarkan aplikasi namanya Pickup Dispatch, yang mana aplikasi ini itu akan minta bantuan untuk diautentikasi menggunakan ketiga autentikator tadi. Ya. Nah, itu ada di sini di Advance. Kemudian kita akan menambahkan step-stepnya di sini. Step pertama itu adalah lokal autentikasi menggunakan basic. Sementara di step kedua kita akan menggunakan validated authenticator, yaitu Yahoo, Gmail, dan SMS Gateway. Sehingga nanti aplikasi Pickup Display ini akan dihadapkan dua layer. Oke, kita coba aja. Yang pertama, ya, menggunakan basic. Ini ya, lihat namanya. Ini user ini udah saya daftarkan sebelumnya ya di WSO 2. 2, 3, 4, 5. Oke, berhasil dihadapkan dengan layanan kedua. Saya pilih misalnya Gmail. Oke, karena Gmail saya udah kebuka, ya, jadi langsung masuk ke sini. Kita alur aja. Dan ternyata berhasil masuk ke aplikasinya setelah melalui autentikasi oleh Gmail. Oke, ini sesinya. Oke, bentar. Ini perlu saya restart dulu ini. Oke, saya coba satu. Kayaknya ada yang nyangkut. Oke, teman-teman, ini ada, saya coba reset dulu karena ada service yang nggak jalan. Saya coba start lagi. Oke, coba jalankan service-nya terlebih dahulu. Untuk saat ini WSO2S sudah mencapai versi yang ke-5, ya, 15 dan sudah ada banyak dukungan konektor ya.
Masih proses. Oke, seperti udah selesai. Kita coba aktifkan terlebih dahulu untuk yang list Apache-nya. Oke. Coba cek apakah tidak. Oke, sudah berhasil. Coba masuk dulu. Oke, kita nunggu untuk yang ke Apache, bentar.
Oke, dia sudah masuk. Oke. Kita coba. Bentar, sepertinya ada yang dia nggak sempurna audionya. Oke. Oke, ini keluar. Oh, sorry. Oke, nah, dia udah keluar, tadi nggak beberapa kelihatan. Oke, kita coba login. Yes. Oke, lihat. Kemudian dia masuk ke ini, dia akan diharapkan oleh dua. Aplikasi, kita coba ke jadi basi masuk, dan kita coba keluar kembali. Kayaknya ada 3 kali. Oke, intinya aplikasi ini akan kembali lagi ke logoutnya untuk membuka ke home ya, ke home lagi. Kita coba untuk yang berikutnya, misalnya kita menggunakan SMS OTP. Misalnya kita pakai SMS OTP, kita coba cek dulu. OTP. Oke. Ini misalnya SMS OTP. Nanti akan ada SMS yang dikirim ke handphone si user tersebut. Jadi coba cek dulu di HP untuk SMS-nya. Oke, saya cek. Sudah ada atau belum?
Oke, di sini ada SMS baru ya. Nah, ini adalah PIN apa namanya kode verifikasinya yang dikirim oleh channel gateway ke handphone kita, yaitu 086509. 086509. Oke, berhasil dan kita berhasil masuk ke aplikasinya melalui SMS gateway tadi. Ini layout. Dia akan kembali ke untuk materi kedua. Untuk MFA ini sudah selesai. Sekarang kita masuk ke demo yang kedua, yaitu adaptive autentikasi. Yang mana kita akan coba menggunakan login based trial ya, file based. Jadi ada user dia mencoba masuk beberapa kali. Kita coba dulu pertama normal dulu, ya. Kita coba normal dulu. Mas misalnya, oke, masuk tanpa kendala. Yang kedua, coba dia gagal login misalnya. Ya. Yang pertama, yang kedua, di sini saya set 3 kali gagal, maka role-nya baru bermain, baru dia apply. Oke, cara yang keempat dia berhasil. Sistem akan menanyakan, nah seperti ini ya, sistem akan menanyakan sekuritas tambahan. Kita pilih OTP misalnya, ya akan dikirim ke email kita, ya. Oke, ke email kita. Saya coba buka email. Jam 16.46. Oke, ini ada. Saya copy PIN-nya, OTP-nya. Saya masukkan di sini. Oke, dan berhasil masuk. Setelah melakukan login sebanyak 3 kali gagal. Nah, bagaimana settingannya sih di S2? Sebetulnya hampir sama ya dengan MFA, cuman kita menggunakan script base di sini. Jadi kita pakai ticket manager dari service provider-nya, kita buka di sini. Oke, kemudian kita masuk ke advance sama seperti MFA tadi. Nah, di sini kita siapkan terlebih dahulu step-step yang akan digunakan di atas ini. Yang masing-masing step ini tidak berhubungan sama sekali. Tapi di codingannya, di script-nya ini kita define di sini. Ini saya set invalid term-nya 3 kali. Ya. Setelah dia mencoba 3 kali gagal, ya, kalau misalnya dia lebih dari 3 kali, maka dia melakukan step yang keempat. Step keempat adalah ini. Ya. Lihat sini adalah yang pertama TOTP, yang kedua pilihannya adalah SMS OTP. Tadi kita sudah gunakan TOTP. Ya. Oke, yang berikutnya demonya adalah role based RDAC. Yang pertama kita coba ada seorang yang tidak berhak untuk menggunakan aplikasi ini. Ya. Gimana errornya? Ternyata ada musuh komputer ini unauthorized. Ini menandakan dia tidak berhak untuk mengakses aplikasi ticket manager. Karena di sini saya set yang bisa mengakses hanya yang punya role finance. Ya. Ini adalah saya set finance manager dan finance employee yang bisa. Ya. Kemudian finance manager ini buat ke tahap berikutnya. Ya, di sini ketika misalnya dia login dan dia tidak punya role, maka dia akan ditolak. Nah, di sini. Kalau dia punya, maka dia lanjut ke sini. Kalau dia manajer, maka dia akan step 3. Apa itu step 3? Step 3 adalah autentikasi lagi menggunakan Yahoo dan 5 OTP misalnya. Jadi yang pertama udah gagal, yang kedua ada sebagai employee. Employee-nya sebagai employee di unit finance, maka dia akan bisa langsung masuk tanpa ada layer kedua. Oke, saya coba lagi sini. Sebagai employee, yaitu Ahmad ya. Oke, dia masuk langsung ke aplikasinya. Sementara kalau dia sebagai manajer ada tambahan layer.
Ya, tambahan layer di Fahmi 2, 3, 4, 5. Nah, ini di sini kita cegat di sini. Ya. Coba pakai email OTP, emailnya adalah Fahmi Yuknel. Jam 4.49. Oke, ini sudah. Saya masukkan dan berhasil masuk. Kita melalui 2 tahap sekuritas. Oke. Demikian untuk demo MFA ataupun AA. Dan kenapa kita memilih WSO2? Karena kemudahannya ketika menggunakan aplikasi. Kita lihat di sini sebetulnya WSO2 sudah menyediakan sejumlah template yang bisa kita gunakan, bisa berdasarkan user age, ya, usia, atau tadi ya kita pakai login attempt, ya, sama role base, bisa juga menggunakan new device, artinya ketika dia berpindah device yang lain maka akan ada perlakuan yang berbeda juga. Di sini ada template buat IP base, ya. Ketika misalnya dia berbeda IP, maka kita akan tambahkan sekuritas lagi. Kemudian ada juga template buat risk base. Ini adalah lebih ke keuangan, ya. Seperti misalnya transaksi di atas 10 juta, maka ada tambahan sekuritas lagi. Dan tambahan-tambahan lainnya yang bisa kita kodifikasi sendiri di sini, karena ini adalah base Java, yang itu lebih sudah umum ya dikenal di developer, itu memudahkan bagi mereka untuk mengkustomisasi autentikasinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada semacam gangguan sedikit. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan ke Ibu Bunga. Saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Syahrudin atas pembahasan yang sangat bermanfaat dan memberikan audiens wawasan yang lebih jauh. Saat ini kita masuk ke sesi ketiga, yaitu tanya-jawab. Peserta bisa mengajukan pertanyaan kepada pembicara kita dengan cara ketik pertanyaan di kolom chat Zoom yang tersedia. Dan pertanyaan terbaik akan mendapatkan gift berupa top-up GoPay atau OVO. Diberikan kesempatan kepada 3 orang penanya. Oke, Pak Dawam ya, Pak Dawam Mawardi, terima kasih sudah menyampaikan pertanyaannya. Berapa banyak maksimal faktor yang didukung WSO2 untuk motivator autentikasi? Oke. Jika kita lihat di desainnya ya, saya coba sedikit lagi aja. Ya, kita lihat di editornya ya. Ini tidak ada, saya belum menemukan ada batasan ya stepnya di sini. Cuman tetaplah yang perlu kita perhitungkan adalah semakin banyak step tentunya akan mengepotkan di sisi user. Kenyamanannya dalam arti gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa banyak maksimum ya, di sini saya coba masih bisa even sampai 10 kayak ini. Nah, ini masih bisa sih, Pak. Nah, ini, Pak. Silakan saja. Jadi tentunya ya tadi itu pertimbangannya semakin banyak step tentu semakin tidak nyaman ya di sisi user. Mungkin juga dari sisi codingannya menurun, jadi perlu dipertimbangkan juga berapa jumlah step yang kita kita gunakan. Demikian Pak Dawam. Baik. Dari Pak Dimas Madevani, terima kasih telah menyampaikan pertanyaannya. Bagaimana mengatasi kegagalan proses autentikasi saat koneksi putus di tengah proses? Baik.
Ketika misalnya ada proses putus di tengah-tengah, tentunya tidak bisa lanjut ya ke back end. Di WSO2 pun dia tidak akan diproses, sehingga perlu ada trial di sisi user ya. Seperti misalnya kita login tiba-tiba nge-hang misalnya gitu, ya tentunya maka di sisi user harus diulang kembali, dan di back end pun di WSO2 maksudnya tidak tertangani. Untuk monitoring sebetulnya ada ya ininya apa namanya toolsnya. Untuk kemudahan developer sebenarnya bisa menggunakan konsolnya ya, konsolnya ada di yang berupa komentar seperti ini di belakang ini. Jadi kalau misalnya ada error bisa kelihatan apa errornya seperti itu. Jadi ketika ada kegagalan ya tentunya tidak bisa lanjut Pak Dimas, dan WSO2 pun tidak bisa memprosesnya. Demikian Pak Dimas jawabannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Untuk Bapak Dawa Mawardi dan Bapak Dimas Madevani bisa menuliskan nomor OVO atau GoPay di kolom chat Zoom untuk pemberian gift. Untuk Bapak Dawam bisa menuliskan nomor HP-nya. Baik, terima kasih kepada dua orang penanya. Dan Bapak Ibu peserta, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemaparan menarik dari kedua narasumber, mulai dari strong authentication with multi-factor authentication hingga multi-factor authentication and adaptive authentication. Dan mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh para narasumber pada hari ini bermanfaat ataupun suatu saat dapat diimplementasikan secara real. Diharapkan Bapak dan Ibu dapat bergabung di komunitas Indonesia WSO2 Meetup Group yang bisa Anda lihat di website Meetup yang terdapat di layar. Kami juga akan membagikan slide presentasi workshop ini melalui email para peserta workshop. Materi ini juga dapat diikuti kembali di website www.belajarwso2.com. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berkenan untuk berpartisipasi dan menyimak pemaparan dari narasumber. Saya Bunga Rifani Septiandari, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.